Dia bisa melanjutkan pencariannya. Semakin Putri memikirkannya, dia semakin lega. Dia tidak ingin memakan waktu lama untuk menemukan kakak David, jadi malam ini adalah waktu terbaik. Safira, bantu aku mengambil masker. Aku harus ke kamar kecil. Putri membutuhkan alasan untuk meninggalkan Safira, dan dia diam-diam mengikuti di belakang Rizky. Dia melihat Rizky dan Dimas memasuki ruangan bersama. Dia mengikuti mereka dengan tenang dan bersembunyi di kegelapan, mencoba mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Aku benar-benar tidak menyangka anak itu akan datang. Apakah kamu akan mengakui bahwa kamu mengenalnya? Orang yang mengatakan ini adalah Dimas. Setelah dia mengatakan itu, ruangan menjadi sunyi untuk waktu yang lama. Rizky menjawab dengan hati-hati, "Aku telah memperhatikan setiap gerakannya selama bertahun-tahun, dan aku sudah menantikan dia mencariku. Dia ada di sini sekarang, tapi dia tidak mengenalku sama sekali." "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" tanya Dimas. "Biarkan alam mengambil jalannya." Rizky menghela napas. "Jika dia bisa mengenaliku maka itu bagus. Jika dia tidak bisa, aku tidak akan menyalahkannya. Kenapa kamu tidak memberitahunya secara langsung bahwa kamulah orang yang dia cari?" tanya Dimas lagi. "Saya akan senang jika dia bisa mengenali saya, tapi saya tidak akan menyalahkan dia jika dia tidak mengenali saya. Saya akan puas selama saya bisa melihat dia bahagia." Itulah yang dikatakan Rizky. Orang ini pastilah saudara David. Kakaknya David selalu seperti ini. Dia hanya akan melindunginya dalam diam, dan tidak pernah meminta imbalan apapun. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa Rizky adalah kakaknya David. Dia tidak bisa membiarkan kakak David merasa sedih karena dia tidak bisa mengenalinya. Tidak peduli seberapa besar, dia berpikir bahwa dia tidak terlihat sama. Dia ingin melakukannya malam ini saat pesta topeng. Dia perlu memberitahunya bahwa dia tidak pernah melupakannya, dan bahwa dia selalu mengingatnya. Terlalu kebetulan bahwa bola itu sepertinya disiapkan untuknya mencari kakaknya David. Di Istana Utara, hari sudah larut ketika Gavin kembali ke kediamannya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Di antara ribuan bintang di langit, ada satu bintang yang sangat terang dan menarik. Keberadaan Putri baginya terasa seperti bintang paling terang di langit berbintang yang luas. Itu sangat mempesona dan berbeda dari yang lain. Melihat bintang yang paling terang, Gavin merasa seperti dia bisa melihat wajah putri kecil. Dia masih balita yang dewasa sebelum waktunya, dan dia akan berbicara dengan lembut kepadanya. "Kakak David, aku sangat menyukaimu. Aku ingin bersamamu selamanya." Itu hanyalah sesuatu yang akan dikatakan oleh seorang anak berusia 4 tahun yang lugu, tapi dia menanggapi kata-katanya dengan serius. Selama bertahun-tahun, dia telah menunggunya tumbuh perlahan. Dia bahkan memikirkan kemungkinan perasaannya terhadapnya akan berubah ketika dia tumbuh. Bagaimana dia bisa menganggap serius perkataan seorang anak kecil? Alasan dia mengatakan ingin bersamanya, pasti karena ketergantungannya padanya. Dia masih sangat muda saat itu, dan dia hanya tahu sedikit. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, telepon pribadinya berdering. Itu adalah telepon dari Yuda. Dia pikir itu pasti tentang Putri. Dia menjawab telepon dan bertanya, apakah dia sudah tidur? Mungkin dia sering bertanya tentang Putri, jadi nada suaranya menjadi sangat lembut ketika dia berbicara dengan Yuda. "Tuan Presiden, Safira mengajak Nona Putri menghadiri jamuan makan Dimas." Suara Yuda yang menyalahkan diri sendiri dan bingung terdengar dari telepon. "Tapi jangan khawatir, aku akan membawanya kembali sekarang." "Tidak apa-apa, anak-anak mau bermain, boleh saja. Itu kediaman Dimas, bukan tempat yang berbahaya." Gavin memberitahu Yuda dengan tenang.
Setelah menutup telepon, dia langsung melakukan tindakan yang sangat mengejutkan. Dia tidak ingin Yuda menemukannya karena dia ingin mencarinya secara langsung. Biasanya, saat presiden keluar, setidaknya ada puluhan orang yang mengelilinginya. Namun kali ini Gavin hanya membawa 2 orang. Salah satunya adalah sopirnya, Jeffrey, dan yang lainnya adalah Julian, pengawalnya yang paling berkuasa. Mereka adalah bawahannya yang paling terpercaya, jadi dia biasanya membawa kedua orang ini bersamanya saat dia punya urusan pribadi. Setelah sampai di kediaman Dimas, Gavin mengetahui bahwa Dimas sengaja mengadakan pesta topeng. Setelah memakai topeng, akan lebih nyaman baginya untuk menyelesaikan sesuatu. Tidak ada yang bisa melihat wajahnya, jadi dia tidak perlu menyembunyikan diri. Dia bisa menjadi dirinya yang sebenarnya untuk sementara waktu. Ada musik keras, lampu redup, dan banyak alkohol di pesta. Semua orang menari dan bergerak di sekitar dengan gembira, dan sepertinya semua orang bersenang-senang. Melihat pemandangan ini, Gavin mengerutkan kening. Dimas suka mengadakan pesta seperti ini, tapi Gavin tidak mau terlalu ambil pusing. Dia tidak bisa mengendalikan kehidupan pribadinya. Ia hanya tak menyangka Dimas, Menteri Luar Negeri, akan membuat keributan seperti itu di partainya sendiri. Gavin sedikit mengernyit, dan matanya yang berbentuk almond di balik topengnya menyipit. Dia tampak galak, matanya melirik dari kiri ke kanan, tapi dia tidak bisa melihat orang yang dia cari. Tempat ini sangat kacau dan rumit. Kemana perginya Putri? Gavin merasa sedikit cemas dan gelisah, karena dia tidak dapat menemukannya. Pak, Gavin berdiri diam, dan pengawal di belakangnya juga tidak berani bergerak sedikit pun. Berpisah dan temukan dia, perintah Gavin. Begitu dia berbicara, dia melihat sosok familiar di lantai dansa dari sudut matanya. Meskipun lampunya redup dan ada banyak orang, Gavin mengenalinya pada pandangan pertama, bahkan ketika dia mengenakan topeng. Dia telah bertemu banyak orang dalam hidupnya, dan dia telah melalui banyak hal. Meskipun dengan seiring berjalannya waktu, sebagian besar ingatannya akan memudar, namun sebagian dari kenangan itu terpatri dalam di hati dan pikirannya. Tidak peduli berapa banyak hal yang telah dia lalui, dan tidak peduli berapa lama hal itu telah berlalu, kenangan itu tidak hilang sama sekali. Bahkan, dia semakin mengingatnya sekarang. Gadis kecil gemuk itu adalah sebuah jejak yang terukir jauh di dalam hati Gavin. Tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu, tidak peduli berapa banyak orang yang berhubungan dengannya, dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Sekarang, gadis kecil gemuk itu telah tumbuh dan muncul tepat di hadapannya melalui banyak kesulitan juga. Dia tidak sabar untuk mendekatkan dan memeluknya erat-erat, sehingga dia tidak perlu khawatir untuk berpisah darinya lagi. Harta yang ingin ia sayangi selama sisa hidupnya tidak jauh darinya. Saat ini, dia bisa memanfaatkan kegelapan, kerumunan, dan kekacauan pesta untuk diam-diam muncul di sisinya. Tapi saat dia ragu-ragu, seorang pria bertopeng mendekati Putri tanpa suara. Dia tampak tidak mengerti, ketika pria itu diam-diam mengulurkan tangannya, dan sasarannya adalah pinggang ramping Putri. Dalam sekejap, Gavin tidak terlalu memperdulikan hal lain. Identitasnya, tanggung jawabnya, tujuannya semuanya ditunda saat ini. Saat ini, dia hanya memikirkan satu hal. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan siapapun menyentuh adiknya. Dia adalah satu-satunya malaikat pelindungnya. Pria yang ingin memanfaatkan Putri tidak berhasil menyentuhnya, tapi dia ditangkap oleh cengkeraman kuat orang lain, dan dia menjerit kesakitan. Gavin hanya mengerahkan sedikit tenaga, dan dia bisa mendengar suara patah tulang pria itu. Dia tidak berbicara, tapi dia menatap pria itu dengan dingin. Aku tidak akan melakukannya lagi.
Dia terus memohon belas kasihan padanya, dan matanya penuh ketakutan dan kepanikan. Gavin memutar lengannya sedikit, dan lengan pria itu terkilir. Dia hampir tidak bisa merasakan lengannya sekarang. Pria itu sangat ketakutan, sehingga dia bahkan tidak berani berbicara atau bergeming. Ini adalah kediaman rumah Dimas, jadi dia tidak berani menimbulkan masalah. Ia penasaran, siapa dalang di balik topeng yang memiliki keberanian luar biasa itu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.